mungkin yang melaksanakan. Tapi coba kita sebagai para pembina juga memberikan contoh kepada para peserta didik dengan prinsip dasar kepramukaan yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan melaksanakannya perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam semesta seisinya. Nah, itu juga sudah paham kakak-kakak semuanya, sudah pada pintar menerjemahkan terhadap peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Memelihara alam seisinya, sampaikan kepada para peserta didik juga, jangan sampai umpamanya alam kita itu dirusak oleh kitanya sendiri. Justru kita sebagai anggota pramuka harus bisa merawatnya. Kemudian peduli terhadap tanaman-tanaman tersebut, terhadap tanah air kita, dan terhadap alam semesta. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga peduli terhadap diri pribadinya. Kita jangan sampai hanya peduli terhadap orang lain. Tetap diri kita juga harus diperhatikan untuk terhadap diri kita juga harus diperhatikan dengan baik. Jadi jangan hanya memelihara alam lingkungannya, alam sekitarnya, pribadi orang lain, tetapi terhadap diri pribadi tidak peduli. Kemudian yang keempat, taat kepada kehormatan. Kode kehormatan, taat kepada kode kehormatan. Itu ya. Tahu semuanya kode kehormatan? Paham kakak kode kehormatan? Ada berapa kode kehormatan kita itu? Ada berapa? 10. Ada? 10. Ada 2, yaitu Trisadya dan Dasadharma. Kakak-kakak sudah paham semuanya mungkin ya? Untuk Trisatya kita baca bersama-sama. Trisatya. Tekan, demi kehormatanku. Paham semuanya ya. Kalau Trisatya itu untuk golongan tunggalan. Kenapa saya bertanyanya atau mengajak kakak-kakak semua mengucapkan Trisatya, karena di sini KML-nya KML tunggalan. Makanya saya menyampaikan itu. Ya. Dasadharma hafal semuanya. Hafal. Dasadharma Pramuka. 1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Boleh silakan baca oleh seorang siapa saja. Kadais mana Kadais? Kadais silakan dibaca Kadais. Yang lainnya mohon didengarkan ya. Silakan. Daya bersama manusia, patriot yang sopan dan setia, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan sabar, rajin terampil dan gembira, hemat, cepat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya, terima kasih Kak. Tepuk tangan untuk Kak Dais. Ya, untuk Dasadharma ya Kak, supaya mudah untuk menghafalnya dan punya satu lagu buat anak ya, buat peserta didik. Jadi diambil kata yang depannya. E, C, P, P, R, R, H, D, D,
seandainya kakak-kakak berinovasi untuk mencari lagu pramuka untuk disampaikan kepada para peserta didik kita. Jangan sampai tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak pelatih yang lain bahwa kita kadang-kadang kesulitan untuk lagu-lagu pramuka. Padahal mudah lagu pramuka itu ya, lebih mudah lagi. Insya Allah kalau lagu pramuka itu seandainya kita menciptakan lagu pramuka tidak akan ada yang mengoreksi ataupun tidak akan ada yang menghukum karena lagu pramukanya salah dan sebagainya. Pokoknya kita silakan siap semuanya untuk berinovasi membuat lagu-lagu pramuka supaya bisa dikembangkan, bisa disampaikan kepada para peserta didik dan para peserta didik tidak jemu dengan lagu pramuka itu aja lagunya, gitu ya. Kita lanjutkan. Kemudian juga harus diperhatikan juga diantaranya uji nasionalisme karena para peserta didik kita itu sudah banyak para peserta didik yang tidak hafal terhadap lagu-lagu nasional itu ya. Jadi kita sebagai para kakak sebagai pembina sampaikan lagu-lagu nasional kepada para peserta didik supaya mengenalnya lagu-lagu nasional tersebut. Di antaranya yang pertama lagu Hari Merdeka. Kemudian Maju Tak Gentar. Banyak sekali anak yang tidak tahu lagu Maju Tak Gentar. Kemudian Bangun Pemuda, Pemudi-Pemuda juga anak banyak yang tidak hafal. Berkibarlah benderaku dari Sabang sampai Merauke dan banyak lagi lagu-lagu nasional yang kesempatan ini sampai saat ini anak masih ada yang belum tahu lagu-lagu tersebut. Jadi lebih hafal, lebih paham anak itu lagu-lagu masalah cinta daripada lagu-lagu nasional itu ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian moto gerakan pramuka yaitu moto tetap atau tunggal. Yang kedua merupakan bagian terpadu dari proses pendidikan untuk mengingatkan kepada setiap anggota pramuka bahwa setiap kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan. Itu tidak lengkap menulisnya ya, mohon maaf. Kemudian moto gerakan pramuka adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Next. Nah, kemudian metode kepramukaan. Di sini metode kepramukaan ada beberapa metode kepramukaan yang bisa dilaksanakan oleh kita semua di dalam pembelajaran atau di dalam ekstrakurikuler atau dalam pendidikan kepramukaan kepada para peserta didik. Yang pertama yaitu dengan pengenalan kode kehormatan pramuka. Tadi sudah dibahas, sudah dibacakan oleh semuanya tentang kode kehormatan pramuka. Yang kedua, yaitu belajar sambil melakukan. Jadi di dalam kegiatan kepramukaan ini, materi kepramukaan ini tidak cukup kita itu hanya belajar saja, tapi juga kita harus dengan cara melakukannya. Contoh, kita umpamanya belajar mengenal lingkungan. Umpamanya kita belajar mengenal lingkungan, otomatis kita tidak bisa hanya dengan dengan cerita saja ataupun dengan gambar-gambar saja, tetapi kita harus terjun langsung ke lingkungan kita itu seperti apa di lingkungan kita itu. Atau umpamanya belajar sambil melakukan, salah satu contohnya lagi kita umpamanya belajar untuk membersihkan lingkungan. Bukan hanya yang disampaikan kepada para peserta didik itu bahwa kita itu harus membersihkan lingkungan, kita itu harus ini dan sebagainya. Itu untuk membersihkan lingkungan. Tapi caranya belajar sambil melakukan itu diberikan caranya kumaha carana, bagaimana caranya merawat lingkungan itu supaya lingkungan lebih aman, lebih nyaman, lebih asri lingkungan tersebut. Kita sebagai para pembinanya, kita juga harus diperhatikan sampai sejauh itu.
Insya Allah anak itu seandainya kita memberikan contoh kepada para peserta didik kita, insya Allah anak-anak akan mencobanya, melaksanakannya, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem beregu. Itu di dalam metode kepramukaan. Jadi ada beregu. Kalau siaga itu jumlahnya satu regunya itu berapa orang? Kalau siaga? Maksimal siaga itu? Hah? Taunya penggalang saja? Oh ya. Kalau penggalang berapa orang penggalang? 8. Ya, jadi tahu ya penggalang. Jadi kakak jangan sampai hanya tahunya tentang penggalang. Nanti ada kesiagaan, kakak harus tahu siaga itu regunya itu harus berapa orang untuk siaga. Nah itu ya. Jadi kita karena KML-nya penggalang, tahunya yang penggalang. Terima kasih kakak sudah tahu penggalang ya. Jadi sistem beregu di sini di regu penggalang yaitu 8 orang. Nah, kemudian lanjutkan. Yang keempat yaitu kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kak Iis, kita juga harus belajar di manajemen risiko. Nah, yang kegiatan yang menarik dan menantang di sini, kita juga harus diperhatikan juga ya, harus diperhatikan oleh para pembinanya. Contoh Kak, kegiatan-kegiatan kita, kadang kegiatan kepramukaan kita ke sekolah tingkat penggalang itu biasa ada anak-anak penegak. Itu juga harus diperhatikan oleh kita sebagai pembinanya ya. Kalau ada para pembinanya yang dari penegak, itu mohon diperhatikan dengan baik. Karena kadang-kadang anak penegak bukan berarti semuanya, hanya kadang-kadang atau ada sebagian besarnya anak penegak yang datang ke ke penggalang itu, ke anak-anak penggalang, materi yang disampaikannya itu materi kepenegakan. Nah itu ya, termasuk umpamanya perjalanan untuk peserta didik kita itu perjalanan kalau di tingkat penggalang mungkin hanya 2 kilo atau 3 kilometer kuatnya untuk perjalanan, dilihat di situasi anak tersebut. Jadi jangan sampai karena keenakannya ada para pembinanya di luar, ada anak-anak penegak, di bagaimana anak-anak penegak saja. Nah itu tidak boleh. Kita sebagai para pembina di penggalang itu harus diperhatikan dengan baik karena peserta didik harus dilihat dengan usianya, kemampuannya di usia penggalang itu kemampuannya sampai di mana. Kemudian untuk siaga sampai di mana kemampuannya itu harus ada tahapannya. Jangan sampai disamakan anak penggalang disamakan dengan penegak. Itu harus diperhatikan juga. Nah, kemudian kita juga harus menarik. Kalau kita ada kegiatan umpamanya perjalanan keluar, umpamanya perjalanan mengenal alam lingkungan di sekitar kita. Kita harus ada menariknya, apa yang menjadi penariknya kepada anak. Jadi jangan terlalu tegang, terlalu kaku anak untuk melakukan kegiatannya. Kita santai supaya anaknya menarik. Kemudian yang menantangnya, apa yang menjadikan tantangan anak itu bisa untuk mengikuti, senang mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga kita ciptakan umpamanya di perjalanan, karena sekarang itu ada HP ya. Anak itu sudah terbiasa memakai HP. Nah, kemudian supaya menantangnya anak bagaimana HP bisa dipakai untuk perjalanan. Sehingga sekarang para pembina harus bisa melihat kemudian mencari aplikasi-aplikasi yang sekiranya bisa diterapkan di anak-anak penggalang. Insya Allah penggalang juga seandainya apalagi dengan permainan-permainan ataupun dengan membawanya HP di perjalanan tersebut, insya Allah anak itu akan menarik kepada anak-anak. Tapi tetap kita juga disesuaikan dengan usianya. Umpamanya memakai Google Map, perjalanan memakai Google Map itu juga diperkirakan jangan terlalu jauh. Kalau nanti umpamanya anaknya tidak sampai atau tidak bisa membaca Google-nya sehingga anaknya nanti malah kesasar. Itu juga harus dipertimbangkan ya.
Tapi jangan sampai kakak juga karena harus banyak pertimbangan sehingga tidak mau melaksanakan kegiatan kepramukaan. Itu juga salah. Insya Allah kak, seandainya anak itu sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti itu, anaknya ada keberanian juga. Insya Allah kak, itu boleh dicoba oleh para peserta didik kita. Seandainya terbiasa anak itu dibiasakan mandiri, itu akan terbiasa untuk kedepannya. Untuk bekal bukan hanya untuk dirinya sendiri, juga bisa diterapkan kepada orang lain. Bukan hanya di rumah saja, bukan hanya di sekolah saja, tapi di lingkungan manapun anak tersebut datang ke lingkungan manapun, insya Allah sistem keorganisasian, sistem apa yang sudah dipelajarinya, materi yang sudah dipelajarinya akan diterapkan di tingkat tersebut. Kita lanjutkan. Kemudian yang kelimanya, kegiatan di alam terbuka yang mengandung pendidikan dan sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Tadi sudah disampaikan ya. Jadi kegiatan di alam terbuka yang mengandung pendidikan dan sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Penggalang harusnya seperti apa dalam kegiatannya, penegak bagaimana, siaga bagaimana dalam kegiatan-kegiatannya. Itu ya. Kemudian lanjutkan Kak. Kemudian yang keenam, kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Jadi kakak jangan sampai karena anak di kita itu tadi juga sudah disampaikan ada anak-anak penegak ataupun umpamanya sudah pada mampu lah, diperkirakan sudah pada mampu, sehingga kita sebagai pembinanya nyantai saja karena anak-anak sudah pada tahu, sudah pada bisa, sudah pada tahu jalan dan sebagainya. Tapi kita juga sebagai anggota dewasa di sini diantaranya metode yang keenamnya kemitraan dengan anggota dewasa. Jadi ada peserta didik, ada anggota dewasa juga di dalamnya. Kita lanjutkan yang ke-7, sistem tanda kecakapan. Tadi sudah disampaikan kalau tidak salah oleh Kak Iis, juga disampaikan oleh Kak Dede, juga sudah disampaikan ya. Jadi sistem tanda kecakapan anak, kemampuan anak itu sampai sejauh mana. Kita hargai anak itu ya. Kita hargai anak itu. Tidak usah tadi juga tidak usah diuji ya. Tidak usah diujikan. Contoh anak bisa menyanyikan lagu wajib umpamanya. Berarti itu anak tidak usah diuji lagi anak untuk menyanyikan lagu wajib. Cukup ternyata anak itu sudah kedengaran bisa menyanyikan lagu wajib. Tinggal ditanda saja di SKU-nya. Itu ya. Kemudian umpamanya anak itu di LBB-nya bisa dalam kegiatan pengibaran sang merah putih, bendera merah putih. Itu juga sudah kelihatan kemampuan anak. Nah itu ya, kelihatan kemampuan anak. Walaupun anak itu berdiri hanya di depan peserta didik, umpamanya kalau di SD itu memang ada beberapa SD yang sedikit ya siswanya, diibaratkan karena sedikitnya peserta didik, mungkin kalau di yang banyak peserta didiknya di hadapan teman-teman yang banyaknya, apakah mungkin anak itu bisa umpamanya kita berpikir ke sana. Tapi insya Allah kalau kebiasaan anak itu bisa tampil di hadapan orang banyak atau di hadapan teman-temannya, itu salah satu nilai yang bagus kepada anak tersebut. Dengan ada kemampuan, ada keberanian dari anak tersebut. Itu hargai dengan tanda kecakapan. Nah itu ya. Kemudian yang ke-8 yaitu sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Itu diusahakan ada satuan terpisah, jangan sampai putra dan putri disatukan. Apalagi pada waktu pelaksanaan LT ya. Karena anak-anak SD lah kan baik, anak-anak SD iya ayeuna mah nu ngahiji oge kan tidak mungkin. Jadi tetap anak SD walaupun di tingkatan SD, walaupun anak-anak di tingkatan penggalang, tetap kita juga harus memperhatikannya ya dengan satuan terpisah untuk putra dan putri. Itu diantaranya ke-8 metode ya, ke-8 metode kepramukaan. Next. Sudah tadi. Nah, kita lihat prinsip dasar kepramukaan, diantaranya ada di pasalnya. Kemudian
pasal yang 10-nya metode kepramukaan, pasal 9 prinsip dasar kepramukaan. Jadi kakak tidak akan ragu karena ini ada di aturan-aturannya dalam kegiatan kepramukaan. Metode kepramukaan itu ada di pasal 10 tentang metode kepramukaan. Itu tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian, nah ini sistem among. Tadi sudah dibahas oleh Kais ya, tentang sistem among sudah dibahas, yaitu dalam sistem among itu, yang pertama dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan digunakan sistem among. Yang kedua, sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Itu sudah jelas, tidak usah dijelaskan lagi, tadi sudah terbahas oleh kakak pelatih yang lainnya. Yang ketiga, sistem among itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Mana prinsip kepemimpinan itu? Yang pertama, di depan menjadi teladan. Yang kedua, di tengah membangun kemauan. Dan yang ketiganya, di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Itu bahasa lainnya ya, yaitu ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso putwuri handaya. Itu tentang sistem among. Paham semuanya, posisi kita sebagai pembina harus seperti apa, tadi sudah dijelaskan oleh seluruh para pelatih ya. Jadi pahamlah semuanya tentang sistem among. Jadi kita tetap harus menjadi teladan, terutama untuk para pembina, bisa memberi contoh, bisa mengajak, bukan hanya menyuruh, tetapi harus sambil dilakukan. Insya Allah terakhir ya, lagu terakhir, supaya kakak-kakak mengingatkan kembali. Tadi juga kan Dasa Dharma ada lagunya, TCPPRRHDBS, TCPPRRHDBS, TCPPRRHDBS. Itulah Dasa Dharma. Mudahan untuk mengingatnya. Nah sekarang lagu prinsip dan kode kehormatan ada lagunya. Kode kehormatan belajar melakukan sistem berkelompok menarik dan menata di alam terbuka hadir orang dewasa
ini ya. Ragawati klarifikasi satu Mana sih Ragawatinya? ya. Dengan Kak Desri bisa TikTok ya. Dengan Kak Desri bisa TikTok. Itu supaya ada keinginan anak-anak yang tadi Kak sama Kais juga disampaikan ya. Sama Kais disampaikan. Anak itu tidak boleh tegang. Nah, kita juga sebagai pembina tidak boleh tegang. Siap Kak Desri. 1, 2, 3. Kode kehormatan. Orang dewasa lagi, satu kali lagi ya, satu kali lagi. Siap, sama-sama ya Kak ya, siap semuanya. Dengan hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Ajar nah itu ya. Hanya jangan kaku. Lihat Kak Desri gerakannya tidak kaku. Kan menarik kalau tidak kaku. Pembina kita itu harus bisa seperti itu ya. Pembina kita harus seperti itu. Supaya anaknya pembinanya satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Terakhir. Satu kali lagi ya. Tidak hanya contoh lagi ya. Terakhir. Nanti kita pada waktu tatap muka kakak akan tes satu-satu lah. Jadi barcode masuk ke ruangan, masuk ke kegiatan barcode-nya itulah. Jadi dihafalkan ya Kak. Nanti kalau kakak sudah tatap muka, barcode-nya untuk mengikuti kegiatan kalau bertemu lagi dengan saya, kakak harus hafal ini dengan gerakannya ya. Kan semuanya? Siap semuanya? Ya. 1, 2, 3. Lihat Kak Desri. Kode kehormatan pelajar melakukan istighfar kelompok.
Nofropiah Adawiyah, kemudian tugasnya di MTS Negeri 9 Ciamis yang berada di daerah Sindang Kasih. Untuk alamat rumah saya daerah Panumbangan. Untuk di Kuartir Cabang Ciamis, sekarang saya di Pustik Klacap Ciamis. Nah itu ya, itu sebagai perkenalan. Untuk nomor HP ada di grup, sudah ada di grup 085 221 614 127.